Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Haji Pamungkas Jabal Nur. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang sedang melaksanakan KKN di Kecamatan Seyegan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai akta kematian dan konsekuensi hukumnya. Nah, sebelum kita memasuki tentang akta kematian, kita mengetahui pertama kali tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan yang diarahkan kepada pertama, pemenuhan hak asasi setiap orang di bidang pelayanan pendudukan. Yang kedua, pemenuhan data kependudukan yang diperoleh dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Lalu ketiga, dukungan terhadap perencanaan pembangunan kependudukan secara nasional dan regional. Jadi, tiap pencatatan kependudukan memiliki konsekuensinya masing-masing, yang seperti yang kita bisa baca di sini. Lalu apa yang dimaksud dengan administrasi kependudukan? Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Kemudian, penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi, yang dikatakan penduduk ini bukan saja seorang WNI atau warga negara Indonesia, tetapi juga seorang WNA atau warga negara asing yang berdomisili dan bertempat tinggal di Indonesia. Selanjutnya, pendaftaran penduduk adalah proses registrasi penduduk yang meliputi pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan, dan pendataan penduduk, rentan administrasi kependudukan, serta penertiban dokumen penduduk berupa identitas, kartu, atau surat keterangan kependudukan. Kemudian, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh instansi penyelenggara. Nah, pengertian ini akan membangun ke depannya tentang pemahaman kita mengenai terkait akta kematian itu. Selanjutnya, tiap penduduk memiliki hak dan kewajiban. Hak penduduk itu terdiri dari 6. Yang pertama, dokumen kependudukan, kedua, pelayanan yang sama, ketiga, perlindungan atas data pribadi, 4, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, 5, informasi mengenai data hasil dafduk dan capil atas diri atau keluarganya, ke-6, ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pelayanan dafduk dan capil. Nah, di balik hak penduduk juga memiliki kewajiban terhadap negara, yaitu setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami dengan memenuhi persyaratan dan dalam batas waktu yang ditentukan. Salah satunya adalah pelaporan kematian. Di sini kita bisa melihat alur pendaftaran pendudukan. Yang pertama, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan, lalu pencatatan biodata. Nah, pencatatan biodata ini akan masuk ke pemutakhiran biodata. Di dalam rangkaian yang telah digambarkan di sini, ujung-ujungnya bermuara ke pemutakhiran biodata. Kita bisa lihat sini pencatatan sipil, pencatatan atas pelaporan peristiwa penting. Termaksud di dalamnya adalah kelahiran, lahir dan mati, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, kematian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama dan status WNA, peristiwa penting lainnya, pelaporan penduduk yang tidak mampu melapor sendiri. Nah, akibat dari pencatatan sipil ini, maka akan timbul namanya penertiban akta atau pembuatan catatan pinggir.
Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bisa memperhatikan di sini dalam bagan yang telah kami buat. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita bisa melihat di sini. Lalu kita masuk pada pokok bahasan kita, yaitu pencatatan kematian. Nah, sebelumnya pencatatan kematian tersebut merupakan kewajiban dari penduduk atau dari keluarga yang keluarganya mengalami peristiwa perdata kematian. Tetapi datangnya undang-undang baru, kewajiban untuk pencatatan kematian diubah menjadi kewajiban RT untuk melaporkan setiap kematian warganya kepada instansi pelaksana, dalam hal ini Dinas Catatan Sipil tiap-tiap kota, kabupaten atau provinsi. Lalu pelaporan tersebut dilakukan secara berjenjang melalui RW, lalu RW ke desa atau kelurahan dan kecamatan. Dengan kebijakan ini diharapkan cakupan pencatatan kematian akan meningkat secara signifikan. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mengapa ini menjadi penting? Karena pada peristiwa kematian, peristiwa perdata kematian akan menimbulkan peristiwa perdata lainnya, yaitu akan dibaginya warisan terhadap para ahli waris. Nah, pembagian warisan kepada ahli waris ini akan dibutuhkannya akta kematian untuk dilakukan pembagian warisan tersebut atau melakukan pengalihan hak warisan. Nah, selain itu pada ketentuan-ketentuan lain, misalnya pada pembayaran BPJS atau hal-hal lainnya, ketika seseorang ingin melakukan pemberhentian pembayaran BPJS karena alasan kematian, maka hal itu dibutuhkan berdasarkan dengan akta kematian itu sendiri. Nah, setelah kita menyebutkan adanya konsekuensi dari akta kematian, di sini pada slide selanjutnya kita bisa melihat ada pula sanksi administratif terhadap orang yang tidak melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa-peristiwa penting. Yang pertama, kita bisa lihat setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda WNI paling banyak 1 juta dan orang asing paling banyak 2 juta. Yang kedua, setiap penduduk yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak 50.000. Lalu yang ketiga, setiap orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang berpergian tidak membawa SKTT dikenakan denda administratif paling banyak 100.000. Yang keempat, pejabat pada instansi pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan, dalam hal ini akta kematian, dalam batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang ini dikenakan sanksi berupa denda paling banyak 10 juta. Jadi jika bapak-bapak dan ibu-ibu menemukan dalam kepengurusan kependudukannya ada oknum atau seseorang yang bermain-main dengan sengaja untuk memperlambat pengurusan bapak-bapak dan ibu-ibu, itu dapat dikenai sanksi melalui pelaporan yang dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Selanjutnya ada ketentuan pidana. Nah, yang pertama, setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan atau peristiwa penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 50 juta. Jadi contohnya, jika seseorang penduduk tersebut atau keluarga penduduk tersebut melaporkan kematian, padahal kematiannya itu tidak terjadi, maka dapat dipidana. Yang kedua, setiap orang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi halaman data pada dokumen kependudukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Nah, selanjutnya, setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 25 juta. Nah ini meskipun ini di luar materi, tetapi hal ini harus diperhatikan oleh bapak-bapak dan ibu sekalian, bahwa data yang tertulis pada KTP, kartu tanda penduduk atau kartu keluarga yang bapak-bapak dan ibu miliki itu merupakan privasi dan tidak boleh diumbar kepada pihak-pihak lain, karena ditakutkan jika privasi tersebut disalahgunakan maka yang akan menimbulkan kerugian bagi bapak-bapak dan ibu sekalian. Jadi buat bapak-bapak dan ibu-ibu, berhati-hati jika melakukan foto lalu diupload ke entah itu ke Facebook atau ke Instagram atau ke WhatsApp kepada nomor-nomor yang tidak dikenal, karena takutnya data bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian akan dipergunakan salah oleh orang lain. Nah, yang keempat, setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan atau mendistribusikan belangko dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang berhak untuk menyetak dokumen pendudukan itu hanya kantor dinas catatan sipil. Nah, yang terakhir, pada undang-undang terbaru tentang kependudukan, administrasi dan kependudukan disebutkan ketentuan ini untuk menghindari adanya calo dan pungli dalam melakukan pengurusan kependudukan, administrasi kependudukan. Disebutkan bahwa setiap pejabat dan petugas pada desa, kecamatan, instansi pelaksana yang memerintahkan dan atau memfasilitasi pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penertiban dokumen dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan paling banyak 75 juta rupiah. Nah, setelah menyampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian mengenai materi ini pada hari ini, saya harapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kepada diri saya juga sendiri, dapat mengetahui mengenai pentingnya pencatatan administrasi kependudukan, karena tiap pencatatan itu memiliki relevansi terhadap kepengurusan pendudukan selanjutnya. Dan semoga apa yang hari ini saya sampaikan dapat berguna bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Saya rasa demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.